Mari kita pasang listrik di flat terbengkalai di Pripyat. Pemandu stalker kami berhasil meyakinkan salah satu penjaga untuk menyediakan listrik bagi kami. Saya tidak akan pernah memberitahu siapa mereka. Mereka akan membiarkan kami menggunakan listrik dengan harga yang wajar. Lihatlah ruang lift ini. Semuanya sudah dibongkar di sini. Lihat roda ini. Oh ya. Oh, ada beberapa bantalan keren di sini. Bau gemuk pelumas di sini. Kalau kita mau memperbaiki lift ini, kita harus berusaha keras. Mari kita lanjutkan. Teman-teman, ada beberapa baterai besi kadmium di sini. Mereka mungkin masih menyimpan sedikit listrik. Apakah mereka masih berfungsi? Ini disebut GN45. Itu besi kadmium. Saya tidak tahu untuk apa mereka. Tulis di komentar kalau tahu. Mungkin baterai ini di sini untuk daya darurat. Yang ini berbeda. Wah, ini punya 0,4 volt. Itu kecil, tapi mungkin salah satu selnya masih hidup. Ini 0,18 volt. Itu tidak cukup untuk mengisi daya ponsel saya, tapi mungkin akan berguna jika kita mengisinya. Itu adalah pintu keluar di atap. Saya naik sekarang. Anton, hati-hati di sana. Bergeraklah dengan diam-diam. Sekarang kita bisa terlihat dari kejauhan. Ya ampun, tempat ini sangat dekat. Perhatikan, ada beberapa pohon birch di atap. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo pergi. Kita tidak mau ketahuan, teman-teman. Jadi kita bergerak seperti ninja. Hati-hati di sana. Menurutku tempat ini benar-benar sempurna. Lihat saja pohon birch besar di atap ini. Dan ada juga pohon cemara, juga di atap, dan ini lantai 9. Aku senang ada tiang listrik kecil di sini. Tiang ini dipasang di sini untuk radio. Namun demikian, kita akan memasang kabel berisolasi di sini, entah bagaimana caranya, karena kabel berisolasi tidak akan membahayakan siapapun. Dan dengan menggunakan tiang listrik ini, kita akan mengalirkan listrik ke sini. Anton membawa alat penguji. Mari kita ukur. Hati-hati Alex dan pegang aku. Mereka bisa melihat kita sekarang. Ambil ini. Ayo ambil kabel groundnya. Jelas. Sekarang pegang kabel ini dengan tanganmu dan tarik kuat ke samping. Tujuanmu adalah memegangnya erat-erat, tapi hati-hati. Pegang erat dan jangan sampai jatuh. Jadi kabel ini akan didorong keras atau bagaimana? Ya, dari sisi sana. Dan pergilah ke sana, ke tempat aku berdiri. Itu akan lebih baik. Semoga aku tidak kesetrum, kan? Ayo pergi. Ah, tidak mungkin. Kamu akan baik-baik saja. Sudah datang. Kita berhasil. Ikat di sini. Apakah itu tembaga? Tidak mungkin, semua tembaga dicuri, besi. Tapi, ini dia, kabelnya. Begitulah cara kerja tukang listrik stalker. Kalau kamu pernah memikirkannya, belum pernah ada yang melakukan itu sebelumnya. Bukan cuma omongan, itu fakta. Sekarang ke flatnya. Bukan sekarang, kita masih persiapan. Sekarang kita harus mengikatnya di sini. Mari kita regangkan. Sedang dipasang. Ya, dan sekarang aku pegang kabelnya, kalau tidak nanti jatuh. Sekarang lepaskan. Aduh, ya, sekarang kita harus mengencangkannya. Kita tidak mau ini jatuh. Lakbannya, tolong. Hampir selesai, teman-teman. Kita sedang pamer. Siapapun di sekitar sini bisa melihat kita sekarang. Tidak akan ada yang curiga kalau kita ada di kota biasa sekarang. Ingat, kita sedang berada di kota terlarang. Semuanya sudah siap, teman-teman. Lihatlah apa yang sudah kita buat. Dan kita punya kabel panjang. Kabel ini dimasukkan ke dalam gedung dan dipasang trafo penurun tegangan. Kita tak bisa langsung buat 220 volt. Karena kabel tipis panjang, resistansinya besar. Arus turun jika diberi lebih 200 watt. Jadi aku harus menaikkan tegangannya pakai skema klasik. Tapi trafo dari microwave. Aku sembunyikan trafo step up di markas Stalker dan trafo step down di atap. Mereka terhubung lewat skema ini, hasilnya kita punya saluran listrik satu fasa bertegangan tinggi, daya 4000 volt. Konduktor netral dibumikan kuat, jadi tak perlu kabel kedua. Itu akan dibumikan. Ngomong-ngomong, aku memilih trafo dan kabel yang terbuat dari aluminium. Dengan cara ini, orang-orang tidak akan tertarik padanya. Aku tak menyangka ini terjadi. Aku matikan saklar listrik agar aman, dan saat pulang, kita matikan lampu. Kita tak mau ada yang sebabkan kebakaran di sini, kan? Stalker cerdas bisa temukan saklarnya dan pakai listrik kita, tapi anak-anak tak akan menemukannya. Tegangan tinggi bukan? Main-main.
Bayangkan saja, sekarang kita punya listrik di Pripyat yang terbengkalai, dan ini berarti jika kita datang ke sini saat musim dingin, kita bisa menggunakan pemanas dan tinggal di sana. Bayangkan itu. Kita tidak perlu membakar apapun, dan sebenarnya itu dilarang, jadi kita akan tinggal di apartemen biasa saja. Kita hanya akan menggunakan pemanas untuk menghangatkan diri, memasak sesuatu, kunko, dan tetap aman serta nyaman. Kalau saja ada toko di sekitar sini, kita bisa pindah ke Pripyat dan tinggal di sana secara rutin, karena kita tahu di mana mendapatkan air di sini. Kita punya listrik dan internet, keren. Bahkan kita punya internet 4G di atap, luar biasa. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kotak sekring di sini. Instalasi listriknya terbukti berfungsi di sebagian besar apartemen. Kami menyalakannya, dan ternyata berfungsi. Itu bagus. Ya, ampun. Lihat itu. Ya, ampun. Ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Apakah kalian pernah... Pengisian daya sudah mulai. Pengisian cepat 74%. Apakah kalian ingin kami memulihkan apartemen ini ke kondisi sebelum bencana? Kami bisa mengumpulkan furnitur, dekorasi, dan perangkat. Maksud saya, mengumpulkan semua yang bisa kami temukan di Pripyat ke satu apartemen dan menjadikannya museum kehidupan Soviet agar orang-orang bisa merasakan suasana sebelum bencana. Tulis di bawah ini, dan kami akan mencoba melakukannya. Kami memutuskan memperbaiki kompor ini. Kami tidak membawa tungkunya, jadi akan memakai kawat baja biasa. Ya, kawat ini resistansinya tinggi, mungkin bisa berfungsi seperti tungku. Ya, sekarang kami coba menyalakan kompor ini, meski masih terurai. Mari kita nyalakan lampunya, lalu... Ya, aku mengerti. Apakah ini berfungsi? Oh, itu dia. Aku melepas tungkunya. Semoga tak terjadi korsleting. Ayo pergi. Ayo pergi. Lihat ke sini sekarang. Ayo. Itu dia. Nyalakan lampunya. Ya, matikan saja. Ya ampun. Rasakan panasnya dengan tangan. Lihat ke sini, teman-teman. Astaga, panas sekali. Nyalakan lampunya sekarang. Putar. Hei, ini akan terbakar sekarang. Lihat ke sana. Itu mulai terbakar. Ada kayu di sana, teman-teman. Kayu. Kabelnya mengeluarkan asap. Kita tidak mau membakar meja ini, jadi ini tidak bisa dimatikan. Alex, matikan. Aku berhasil. Lihat ini, teman-teman. Bagaimana menurutmu tinggal di Pripyat? Kita akan memasukkan kabel ini ke dalam iron oven ini. Ovennya masih cukup utuh, dan kita akan punya kompor yang berfungsi, juga bisa digunakan untuk pemanas. Oke, sekarang matikan saja, karena sekarang kita mudah terlihat dari jalan, dan jendela ini terbuka. Sebaiknya kita pakai tirai dulu sebelum menyalakan lampu, tahu kan? Ayo pergi. Anton terpapar radiasi kemarin. Kamu muntah? Dia muntah lebih parah daripada kamu. Anton tidak melihat apapun di sekitarnya. Dengar, Dima, kamu benar-benar berpikir begitu? Apa? Itu benar-benar radiasi, ya? Anton, menurutmu kamu muntah tanpa alasan? Dia takut aku jadi sumber radiasi. Kemarin aku sempat masuk ke dalam reaktor. Dia skotor, babi. Ini hari keempat perjalanan Chernobyl bersama Yanai. Itu berat, teman-teman. Anton sempat berada di dalam reaktor. Saat dia kembali, dia penuh kotoran dan debu, lalu tertidur di sebelahku di tempat tidurku. Semalaman aku mencoba mendorongnya ke lantai, tapi dia selalu kembali seperti bumerang. Dan Alex sama sekali tidak tidur. Kami tidak pernah istirahat selama beberapa hari ini. Jadi sekarang aku diam-diam mewawancarai Alex, dan kita akan tahu segalanya tentang pabrik Gypsy. Diam, ya, Alex datang. Alex, mahal nggak sih beli satu Gypsy? $300. Yang ini sudah diisi dayanya? Beneran tinggal di basementmu, Alex? Ayo dong, ambil kameramu sekarang. Lelucon Gypsy itu sudah basi. Dia tahu itu memang berfungsi. Lihat deh, bro. Ini dia. Cherry, winter cherry. Aku bawakan makanan untukmu, kakak. Kupikir dia akan memakannya. Mungkin kamu mau coba? Oh ya, tentu. Aturan zona terlarang, jangan makan dari pohon. Setidaknya sekarang sudah tertutup debu radioaktif karena angin. Aku akan tunjukkan cara membuat mesin las dari baterai ini. Dan yang kita butuhkan hanya satu baterai sepeda listrik, sutas kabel yang akan menjadi balas dan penghantar arus, serta elektroda dengan tang. Kita punya masker las? Apa? Sebuah topeng? Kami bermain keras, sobat. Kabel netral ada di sini. Vadim bilang bahwa minus untuk memotong dan plus untuk mengelas. Tentu saja, saya ini tukang las profesional. Saya bahkan punya ijazah pengelasan nilon. Apa? Maksud saya pengelasan neon.
Itu keren dan sebagainya. Dan saya punya tingkat ke-6. Oke, sekarang Vadim menunjukkan cara mengelas. Tapi sebelumnya saya harus cek cara kerjanya supaya yakin tidak akan meledak. Pengelasan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saya memutar elektroda. Hati-hati, akan ada kilat. Alih-alih masker las, saya malah pegang tang. Ya, ampun. Tenang, itu terlalu silau. Sekarang kita jadi buta. Hampir jadi las. Lihat itu, pengelasan hebat. Elektrodanya nempel. Lakukan seperti burung pelatu. Apa pengaruhnya? Ya, wow, maksudku benar-benar cepat. Itu pertunjukan. Suci. Tidak apa-apa, teman-teman. Sekarang kita bisa menyadari kekuatan baterai sepeda. Karena baterainya sama sekali tidak panas, pengelasan butuh 4 kilowatt. Ayo lanjutkan. Tukang las kelas 6 di sini akan menunjukkan kepada kita sekarang seni mengelas dengan mesin las buatan sendiri. Jangan sampai elektrodanya menempel. Akan ada ledakan kalau menempel. Hubungan arus pendek. Aku tahu itu. Kamu hanya punya beberapa detik untuk melepaskannya. Aku kelas 6. JMN aku bisa sentuh. Kami tidak belajar di sekolah pengelasan. Pegang dengan tanganmu tidak panas. Dia benar-benar takut sama itu. Hei, diamlah, kumohon. Tahan gearnya dengan kakimu, nanti macet. Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir berhasil. Tahan. Ya ampun. Itu bukan kembang api. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Ini macet, sial. Dia lari dari sana cepat-cepat. Apa yang kamu masak? Anda sedang merekamnya, Vadim? Tidak. Itu cuma aku. Iya, kameraku memang suka lag. Vadim meninggalkan elektroda yang menempel. Alih-alih memperbaikinya, dia malah lari. Dan terjadilah EMP. Dan akhirnya kamera jadi mati. Kalian baru saja melihat momen ini. Itu adalah hal terakhir yang kalian lihat. Mari lihat akibatnya. Kabelnya terbakar. Anton harus memadamkan api. Sekarang kabelnya meleleh, menempel di baterai. Hati-hati arus listrik. Knuckles, inilah tempat kabel terbakar saat korsleting. Aku memadamkan api dengan kakiku. Semuanya terbakar. Dan kamu, Vlad, malah kabur. Tapi teman-teman saya, kita sedang mengisi daya kamera, power bank, dan semuanya sekaligus dari jaringan ini. Dan inilah keunggulan utama dari tegangan ini. Sangat kuat. Bisa menyalakan gerinda. Berhasil dingin. Anton, kamu bisa pakai gerinda, Ira. Tentu aku bisa. Tolong potong pipa ini. Kamu siap? Ya? Ayo. Boleh aku potong di sini? Oke, lihat ini guys. Sekarang semua sudah siap untuk percobaan terakhir menyalakan biang lala. Tapi Dima tidak akan berhenti sekarang. Kerja keras. Guys, sekarang kita akan ambil air. Anton dan Dima akan pergi mengambil air. Sementara itu, kami akan membersihkan ruangan. Semoga berhasil untuk mereka. Kami sudah dapat air. Tepat di sini, di Pripyat. Semoga mereka suka ini. Alex, kami sudah dapat air. 45 liter, kan? Coba saja. Nggak radioaktif. Ya, tidak apa-apa. Coba air ini. Ya, kita cek sekarang. Astaga, aku nggak mau lakukan ini. Apa? Bau rawa. Hanya untuk keadaan darurat, guys. Maaf, ini buat direbus. Coba saja. Kita harus ambil ini, jangan bercanda air minum. Ini air minum kok. Nanti saja aku minum, aku takut. Oke? Lihat tuh, salah satu YouTuber terbaik takut minum air. Sekarang hampir jam 1 pagi, masih pagi banget, dan kita akan mencoba menyalakan biang lala. Setidaknya ini percobaan terakhir. Kita sudah pindahkan lilin ini ke lantai, jadi sekarang tidak ada yang bisa melihat kita. Anton ngantuk banget. Ya, halo semuanya. Selamat pagi. Vadim masih tidur, sekarang baru keluar rumah. Kita akan menuju ke biang lala, melewati malam. Dan tugas pertama kita hari ini adalah melumasi seluruh mekanisme. Ayo, kita mulai. Oke. Teman-teman sedang memasang sepeda, mereka membawanya ke poros roda gigi. Susah banget kerjanya. Pegang dari belakang. Coba sekarang.
Tunggu sebentar. Roda berputar tapi kemudian berhenti bekerja. Ada sesuatu yang menghalangi pergerakannya. Kita masih kekurangan tenaga torsi. Jika kita hanya menekan roda ke poros, bahan awalnya roda akan berputar, tapi kemudian tergelincir ke bawah. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu, Alex? Sentuh talinya dan lilitkan. Apakah ini rencana B? Tunggu sebentar. Aku bisa melihat sebuah lingkaran, teman-teman. Itulah rencana B kita, atau lebih tepatnya C. Ini, tali ini, kita akan menggulung tali ke motor. Dan memutar roda dengannya. Inilah upaya keras kita. Semoga kita bisa melakukannya. Alex yang merancang konstruksi ini. Lihatlah. Kita tak tahu sebelum mencoba. Kita tidak tahu bagaimana roda Ferris berputar. Di Pripyat, sudah hari ketiga. 3 hari berturut-turut alat terus melawan. Nah, sekarang lepaskan. Sebuah roda radioaktif. Itu dia, mulai bergerak. Kalian dengar itu? Tahan dulu. Ya, kembali lagi. Apakah bergerak? Begitulah. Ya ampun, deh. Harus melepas benda ini lalu pasang di atas. Aku tak bisa memanjat ke sana. Oke, aku pasang di sana. Hei, longgarkan kabelnya sedikit. Apakah pemberatnya menghambat pergerakannya? Ya, itu memang mengganggu prosesnya. Haruskah aku melepasnya, ya? Kita harus berdiri dengan tegak di atas kemudi dan menahannya dengan kedua tangan agar kemudi tetap stabil dan kapal dapat berjalan dengan baik. Dengan cara ini, kita memastikan kapal tetap berada di jalur yang benar dan tidak mudah terguncang oleh ombak. Aku menginjaknya? Ya. Itu berbahaya. Kamu sudah mengikatnya dengan baik? Iya, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kendurkan perlahan-lahan padamu. Itu omong kosong. Saya pikir talinya tidak akan putus. Pasti itu akan putus. Lihat benda berat ini dan tali kecil ini. Oke, mari kita beralih ke rencana B lagi. Oke, ini adalah poros reduktor. Jadi jika kita mendorong roda ke sana, kita tidak akan punya cukup tenaga torsi untuk menggerakkannya. Kalau kita hubungkan sprocketnya, itu akan berfungsi, ya. Kelihatannya baik-baik saja. Sekarang sepertinya sudah berfungsi, tapi andai saja kita bisa mengelasnya, sayangnya mesin las kita sedang rusak. Teman-teman, kami benar-benar sudah berusaha keras dan sedikit berhasil. Tapi jika kalian masih hoinggi kami melanjutkan proyek ini, dukung ide ini di kolom komentar. Jika kalian melakukannya, kami akan menyelesaikan pekerjaannya dan membuat alat yang kami butuhkan untuk itu. Entahlah, mungkin kita harus membawa traktor dan tali besar, lalu memutarnya dengan cara seperti itu. Sebenarnya, kita juga bisa melakukannya dengan winch mobil. Itu juga akan berfungsi dengan baik. Sekarang perjalanan pulang kita masih jauh, dan ini berbahaya. Lain kali, kami memutuskan untuk memasang motor khusus untuk biang lala ini, lalu menghubungkannya ke listrik 220 volt dan menyembunyikan tombol startnya, kiri hitam. Jadi, siapapun bisa menyalakannya dan bersenang-senang. Teman-teman, kami adalah satu-satunya orang yang berhasil sampai ke Chernobyl dengan sepeda listrik. Tapi aku belum senang, karena pertama-tama kita harus keluar dari sini. Kami sedang melewati jembatan. Kita berhasil. Aku merasa banyak radiasi di sepatuku. Radiasinya sangat kuat, sepedaku tidak berfungsi, baterainya habis. Sekarang, aku bahkan tidak ingat berapa lama aku harus menggendong monster ini dengan tanganku. Oh, ada lubang jebakan berburu. Kami sudah di tempat penebangan kayu dan keluar dari zona. Orang-orang kami akan segera menjemput di sini. Perjalanan gila.